bab pertama, buku Eat It, Bad or Good Habits, membahas tentang kebiasaan dan rutinitas dalam aktivitas harian. Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan secara otomatis karena sering diulang, seperti mengecek handphone serta bangun tidur. Menurut Carl Duhigg, kebiasaan terbentuk melalui lingkaran kebiasaan yang terdiri dari sinyal sebagai pemicu, rutinitas sebagai tindakan, dan penghargaan atau reward sebagai hasil yang memberikan rasa puas. Kebiasaan positif memberikan banyak manfaat, antara lain membantu mengendalikan pagi hari, meningkatkan produktivitas, memperbaiki suasana hati, menjaga hubungan dengan orang lain, meningkatkan fokus, melatih pengelolaan waktu, menumbuhkan rasa percaya diri, dan menciptakan ketenangan hidup. Kebiasaan juga berdampak pada hubungan dengan diri sendiri, pasangan, serta lingkungan kerja atau komunitas. Kedisiplinan dapat meningkatkan kebahagiaan, keharmonisan, hubungan, dan kepercayaan dari orang lain. Menurut Dr. Ibrahim El-Fiqi, pembentukan kebiasaan melalui 6 tahapan berpikir. Yang pertama, perekaman, pengulangan, penyimpanan, pengulangan kembali, dan menjadi kebiasaan. Pikiran memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan karena memengaruhi pola pikir, perasaan, perilaku, kesehatan, dan hasil kehidupan seseorang. Proses berpikir juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti orang tua, keluarga, teman, masyarakat, pendidikan, dan media. Selain itu, terdapat beberapa hukum pikiran manusia seperti fokus pikiran yang semakin kuat jika terus dipusatkan, pengaruh ucapan terhadap kondisi fisik, serta kecenderungan imajinasi dan prediksi untuk memengaruhi kenyataan. Pada bab ini dijelaskan bahwa kebiasaan terbentuk dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan otomatis. Kebiasaan buruk sering sulit dihilangkan karena memberikan rasa nyaman sesaat dan dipengaruhi oleh lingkungan, waktu, emosi, dan pengalaman. Beberapa contoh kebiasaan buruk: menunda pekerjaan, tidak menghargai waktu, mudah mengeluh, berpikir negatif, malas bergerak, dan mudah marah. Bab ini juga menjelaskan pentingnya membangun kebiasaan baik seperti disiplin, hidup sehat, berpikir positif, menabung, pantang menyerah, mau belajar, mengatur keuangan, dan gemar membaca. Pada bagian evaluasi, pembaca diajak menilai kebiasaan yang dimiliki untuk mengetahui kebiasaan yang perlu dipertahankan dan yang perlu diperbaiki. Kesimpulannya, kebiasaan sangat dipengaruhi kualitas hidup dan kesuksesan seseorang, sehingga penting untuk mengurangi kebiasaan buruk dan membiasakan kebiasaan yang baik. Zona nyaman itu di mana seseorang merasa aman dengan kondisi yang dijalaninya. Terlalu lama berada di zona nyaman akan memperhambat perkembangan diri. Penyebab seseorang berada di zona nyaman yaitu adalah seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup, takut merubah resiko, sudah merasa mentok, dan merasa sudah puas. Untuk keluar dari zona tersebut, seseorang perlu mengendalikan potensi diri, menetapkan tujuan yang jelas, serta memperkuat mental dan selalu tetap fokus dan siap menghadapi perubahan agar berkembang menjadi yang lebih baik. Bab ini menjelaskan bahwa komitmen merupakan keterikatan seseorang terhadap tindakan atau keputusan yang telah dipilih. Komitmen sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun kebiasaan yang baik. Selain itu, bab ini juga membahas pentingnya manajemen waktu. Manajemen waktu membantu seseorang mengatur aktivitas agar lebih terarah dan produktif. Terdapat 4 faktor manajemen waktu, yaitu penentuan tujuan dan prioritas, perencanaan dan penjadwalan, kontrol terhadap waktu, serta organisasi yang baik. Nah, untuk kesimpulan bab 4 ini, komitmen, kebiasaan positif, dan manajemen waktu merupakan hal yang saling berkaitan untuk membantu seseorang mencapai tujuan secara lebih efektif. Mereview bab menjaga kebiasaan dan lingkungan. Yang pertama, pernah nggak sih kalian udah semangat banget mau berubah, tapi langsung drop gara-gara omongan negatif orang lain? Nah, bab ini ngebahas solusi yang menok banget buat kita semua. Yang kedua, poin pertama yang menarik dari bab 5 ini adalah pengingat kalau kita nggak akan pernah bisa mengendalikan ucapan orang lain. Daripada capek balas pakai emosi, bab ini ngajarin kita buat hemat energi dan buktiin lewat tindakan nyata. Penilaian orang lain itu nggak penting kalau kita fokus sama tujuan. Selain itu, bab ini juga nekenin pentingnya milih lingkungan atau circle
Lingkungannya positif bakal bikin kita gampang konsisten. Tapi kalau isi circle-nya pesimis atau toksik, perjuangan kita buat berubah pasti bakal terhambat. Masuk ke bab 6. Di sini dibongkar kalau mempertahankan kebiasaan baik itu justru lebih susah daripada memulainya. Ada konsep dari James Clear tentang 4 komponen: cue, craving, response, and reward. Intinya, kita harus mengubah cara kita memandang diri sendiri atau identitas kita, bukan cuman fokus sama hasil akhir saja. Musuh terbesar yang sering bikin kita balik ke kebiasaan buruk itu seperti stres yang nggak dikelola. Nah, obatnya di sini disebutin yaitu rasa syukur. Bersyukur bukan berarti pasrah ya, tapi menghargai progres kecil yang udah kita capai supaya punya energi buat terus bertahan. Jadi kesimpulan review dari saya, konsisten itu paket lengkap antara disiplin, pintar kelola stres, circle yang sehat, dan selalu bersyukur. Di sini saya akan mereview bab 7. Bab ini membahas tentang kebiasaan baik, good habits, dan kebiasaan buruk, bad habits, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui materi ini, kita belajar mengenali berbagai kebiasaan serta dampaknya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Contoh kebiasaan baik antara lain bangun pagi, menjaga kebersihan, belajar dengan rajin, berolahraga secara teratur, membantu orang tua, dan membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh lebih sehat, meningkatkan kedisiplinan, serta membantu kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, contoh kebiasaan buruk adalah malas belajar, tidur terlalu larut, membuang sampah sembarangan, dan menunda pekerjaan. Kebiasaan buruk dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Selain mempelajari kebiasaan baik dan buruk, pada bab ini juga kita belajar kosakata dan ungkapan dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan aktivitas sehari-hari serta menilai apakah suatu kebiasaan termasuk good habit atau bad habit. Menurut saya, materi pada bab 7 ini sangat bermanfaat karena mengajarkan pentingnya menerapkan kebiasaan baik sejak dini. Dengan memiliki kebiasaan yang baik, kita dapat menjadi pribadi yang lebih disiplin, sehat, dan bertanggung jawab.